Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5691, Menara Penekan Iblis muncul. Menghadapi serangan yang cukup kuat untuk membunuh bahkan seorang dewa surgawi tingkat menengah, David hanya mengangkat pedang pembunuh naga. Seekor lalat capung mencoba mengguncang pohon. Gumamnya pelan, saat kekuatan asal 5 elemen, yang sebagian besar telah pulih, meletus dan menyatu ke dalam pedang. Bersamaan dengan itu, riak hukum waktu menyebar. Tebas. Aura pedang 5 warna yang sederhana namun kuat, yang tampaknya mengandung kekuatan untuk membelah langit dan bumi, dengan mudah merobek formasi wajah hantu raksasa itu seperti kain robek. Aura pedang melanjutkan momentumnya, menyapu melewati wanita tua yang berteriak. Ekspresi, zengning, ganas mengerikan, wanita tua itu langsung membeku, dan ia serta artefak magisnya terbelah menjadi 2 tanpa suara. Apa? Leluhur Xuanzha dan para tetua lainnya ngeri. Mereka tidak menyangka kekuatan David begitu mengerikan. Cepat! Aktifkan formasi pelindung sekte. Leluhur Xuanzha berteriak ketakutan. Namun, sudah terlambat. Sosok David bagaikan hantu, bergerak lebih cepat daripada yang bisa dirasakan indera ilahi mereka, diperkuat oleh percepatan waktu. Dengan setiap kilatan cahaya pedang, seorang tetua tewas. Tidak. Senior, ampuni kami. Si Jalang Xiaozi itu yang menyinggungmu, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Teriak seorang tetua putus asa. Tatapan mata David dingin dan tak tergoyahkan. Cahaya pedang menyapu, dan permohonan itu tiba-tiba berhenti. Dalam sekejap mata, hanya leluhur Xuanzha yang tersisa. Ia gemetar, menatap David, yang bagaikan dewa kematian, hatinya dipenuhi penyesalan dan ketakutan yang tak berujung. Ia tak pernah menyangka sektenya, dengan sejarah 1000 tahun, akan mengalami kehancuran seperti itu hanya karena kata-kata kasar seorang murid inti. Kenapa? Tanyanya serak, masih sulit dipercaya. David menatapnya dan berkata dengan tenang, jika seorang anak tidak dibesarkan dengan baik, itu adalah kesalahan ayahnya. Jika ajarannya tidak ketat, itu adalah kemalasan gurunya. Sekte Xuanyins HMU bengkok dari atas ke bawah, dan kau pantas menerima balasan ini. Sebelum ia selesai berbicara, pedang pembunuh naga telah berubah menjadi seberkas cahaya, menembus dahi leluhur Xuanzha. Mata leluhur Xuanzha melebar, dan tubuhnya perlahan jatuh. Hal terakhir yang dilihatnya adalah sosok David yang acuh tak acuh saat ia menyarungkan pedangnya, dan kata-kata yang terngiang di benaknya. Hanya dalam kematian ia menyadari bahwa akar penyebab kehancuran sekte tersebut adalah sikapnya dan para tetua yang biasanya membiarkan murid-murid mereka berperilaku tidak pantas. David bahkan tidak melihat mayat-mayat di tanah. Indra ketuhanannya menyapu seluruh sekte Xuanyinzha, menjarah harta karun sumber daya yang terkumpul selama ratusan tahun. Setelah melakukan semua ini, ia berbalik dan pergi tanpa ragu, sosoknya menghilang di angkasa luas. Di belakangnya, hanya tersisa sekte Xuanyinzha yang berlumuran darah dan sunyi senyap. Para leluhur sekte Xuanyinzha, bahkan di surga, tak pernah menyangka kehancuran sekte itu akan dimulai dengan beberapa sindiran dari seorang murid inti yang mereka anggap sebagai kebanggaan mereka, yang ditujukan kepada seorang pejalan kaki yang mengganggu. Wah, kemana selanjutnya? Tanya Raja Iblis Awan Merah. Kembali ke sekte surgawi Yama, tentu saja, untuk menyerap dan memurnikan sumber daya ini. David selesai berbicara dan menuju ke sekte surgawi Yama. Namun setelah terbang sebentar, David tiba-tiba merasakan sedikit ketakutan, dan kemudian kristal naga Chen Biking di dalam tubuhnya mulai bersinar.
David tertegun, lalu matanya berkilat gembira. Menara Penindas Iblis. Menara Penindas Iblis telah muncul di surga ke-9. Dengan itu, David mengikuti aura yang terpancar dari kristal naga dan langsung menuju ke Menara Penindas Iblis. Mengikuti cahaya yang semakin intens dan indera jernih yang terpancar dari kristal naga di dadanya, David sekali lagi menemukan menara itu, jauh di dalam wilayah berbahaya 9 langit yang dikenal sebagai celah kekosongan, menara penekan iblis, tempat yang menghantui mimpinya sekaligus menanamkan rasa takut dalam dirinya. Menara itu tetap megah, menjulang tinggi ke awan, seolah menghubungkan langit dan bumi. Di keempat sudut dasarnya, 4 singa batu, yang diukir dengan rune surgawi yang rumit, tampak memiliki aura keaktifan dan keganasan yang lebih besar daripada terakhir kali ia melihatnya. Bab 5692, segalanya menjadi salah. Mata mereka berkilauan dengan cahaya yang menakutkan, menjaga menara seperti makhluk hidup, aura mereka yang menindas menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Mereka muncul lagi. Tatapan David menajam seperti elang, garis keturunan naga emasnya mendidih halus, beresonansi kuat dengan kristal naga. Dia bisa merasakan bahwa Chen Biking dan Lao Hei ada di dalam menara. Aura mereka, yang terpancar melalui kristal naga, menyampaikan kecemasan dan antisipasi. Kali ini, David tidak terburu-buru maju. Dia menyembunyikan auranya, mengamati dari jauh. Riak terus muncul di kehampaan di sekitar menara penekan iblis, tampaknya terjalin dengan celah spasial yang tak terhitung jumlahnya, bahkan lebih berbahaya dan tak terduga daripada sebelumnya. Kemunculan menara penekan iblis seperti batu besar yang dilemparkan ke danau yang tenang. Fluktuasi spasialnya yang kuno dan kuat dengan cepat menarik perhatian berbagai kekuatan di 9 surga. Hanya dalam setengah hari, ratusan kultivator telah berkumpul di sekitar lembah celah kekosongan yang dulunya sunyi dan tak bernyawa. Orang-orang ini mengenakan pakaian yang berbeda-beda, memiliki aura yang berbeda-beda, dan berasal dari berbagai sekte dan keluarga, mulai dari manusia abadi hingga dewa surgawi. Mereka mengelilingi menara penekan iblis, mata mereka membara penuh hasrat saat menatap menara kuno yang megah dan cahaya redup yang berkilauan darinya. Bisik-bisik bergema di antara kerumunan, jantung mereka berdebar kencang penuh harap. Tidak salah lagi. Ini adalah menara penekan iblis yang tercatat dalam teks-teks kuno. Menara ini berisi ruang tak terbatas, menyembunyikan harta dan warisan iblis kuno. Kudengar menara ini melintasi alam yang tak terhitung jumlahnya, keberadaannya tak terduga. Siapa sangka kali ini ia akan muncul di langit ke-9. Sungguh kesempatan yang luar biasa. Lihatlah keempat singa batu di dasarnya. Mereka menjaga inti formasi pelindung. Tanpa menghancurkan formasi ini, kau bisa melupakan keinginan untuk memasuki menara. Tak lama kemudian, beberapa orang tak dapat menahan diri lagi dan mencoba memaksa masuk. Seorang kultivator nakal di tahap awal alam abadi surgawi, percaya diri dengan kultivasinya, berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat lurus menuju gerbang menara. Bas! Tepat saat ia mendekati 100 kaki dari menara, mata keempat singa batu tiba-tiba berbinar, dan penghalang spasial tak terlihat langsung muncul. Kultivator nakal itu merasa seolah-olah telah menabrak dinding yang sangat kokoh. Ia terlempar kembali dengan kecepatan yang lebih tinggi, memuntahkan darah, tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya patah, dan mendarat di ambang kematian. Pemandangan ini langsung menenangkan banyak individu yang impulsif. Formasi pelindung yang begitu kuat. Sepertinya kekuatan kasar tidak akan berhasil. Formasi ini mengandung hukum spasial, sangat mendalam, kita harus bekerja sama untuk menghancurkannya. Seorang tetua dari sekte matahari terbakar dengan lantang mengusulkan, semuanya. Kesempatan seperti ini untuk semua yang melihatnya.
Mengapa kita tidak bergabung untuk sekarang dan menghancurkan formasi pelindung ini terlebih dahulu? Mengenai harta karun di dalam menara, kita masing-masing akan mengandalkan kemampuan kita sendiri, ya? Sarannya mendapat dukungan yang cukup besar. Namun, aliansi yang tampaknya telah disepakati ternyata sangat rapuh. Dalam upaya menyerang formasi dan menemukan titik lemahnya, posisi, usaha, dan dendam lama tak terelakkan ikut bermain. Bajingan dari gua air hitam, hembusan angin yin yang baru saja kau lepaskan itu ditujukan padaku, kan? Seorang pria kekar berjanggut tebal meraung ke arah sekelompok orang yang diselimuti kabut hitam tak jauh dari sana. HMPH, menghancurkan formasi pasti akan menimbulkan kerusakan. Kalau kau tidak cukup terampil, siapa yang bisa kau salahkan karena tidak bisa menghindar? Jawab pemimpin gua air hitam dengan nada sinis. Omong kosong. Kurasa kau sengaja melakukan ini. Dendam baru dan lama, ayo kita selesaikan semuanya hari ini. Sebelum kata-kata itu selesai, pria kekar itu sudah mengayunkan kapak raksasanya. Ini seperti menyalakan tong mesiu. Berbagai kekuatan, yang sudah saling waspada dan banyak berselisih, langsung menemukan alasan untuk melampiaskan amarah mereka. Bajingan dari sekte matahari terbakar. Kalian mencuri harta karun murid-murid kami di alam rahasia terakhir kali. Bersiaplah untuk mati. Bajingan tua dari sekte emas mendalam, bersiaplah untuk mati. Bunuh. Bersihkan area ini dulu, lalu hancurkan formasi. Kekacauan menyebar seperti wabah. Cahaya mantra, dentingan artefak magis, raungan, dan jeritan seketika memenuhi seluruh lembah retakan. Sebagian besar serangan yang awalnya ditujukan untuk menara penekan iblis justru mengenai orang-orang mereka sendiri. Darah berceceran di tanah, anggota tubuh dan tubuh yang terpenggal beterbangan kemana-mana, pemandangan itu sungguh mengerikan. Pada saat ini, Devi diam-diam merayap ke bayangan batu besar yang relatif terpencil, dengan dingin mengamati pertempuran yang kacau itu. Bab 5693 sudah terlambat. David sengaja menunjukkan auranya sebagai manusia abadi tingkat 5, membuatnya tak mencolok di medan perang yang bahkan sering melibatkan dewa surgawi. Beberapa kultivator haus darah melihatnya sekilas, merasakan alam manusia abadi tingkat 5-nya, tetapi hanya mencibir dengan jijik, mengabaikan pecundang beruntung yang bersembunyi di sudut dan malah mencari target yang lebih layak. Bertarunglah, semakin keras semakin baik. Cibir David dalam hati. Ia senang bisa merasakan kedamaian dan ketenangan, mengedarkan teknik kultivasinya untuk menstabilkan tingkat kultivasinya yang sedikit meningkat, yang baru saja pulih setelah mengonsumsi pil 9 putaran, sambil mengamati dengan saksama pengoperasian 4 singa batu dan seluruh formasi pelindung. Beberapa kultivator bermata tajam juga melihat David. Melihatnya bersembunyi dengan pengecut, mereka tak kuasa menahan diri untuk mengejeknya. Hei! Bocah cengeng itu, manusia abadi tingkat 5 berani ikut campur dalam kekacauan ini? Dia sedang mencari mati. Pulanglah dan susui. Ini bukan tempat untukmu. Dasar sampah, tinggal di sini hanya merusak pemandangan. Menghadapi ejekan-ejekan ini, David bahkan tak repot-repot mengangkat kelopak matanya, mengabaikannya sepenuhnya. Pikirannya sebagian besar terfokus pada hubungan halus antara kristal naga di dadanya dan menara penekan iblis. Raja Iblis Awan Merah menyeringai dalam kesadarannya. Sekelompok orang bodoh bahkan tak menyadari ajal mereka yang akan datang. Nak, kau cukup tenang. David menjawab, berdebat dengan mereka hanya buang-buang napas. Ketika burung snipe dan kerang bertarung, nelayan diuntungkan. Biarkan keduanya dilemahkan, atau cari jalan masuk.
ia merasakan kristal naga di dadanya semakin panas, seolah-olah sebuah jalur tak kasat mata telah terbentuk antara kristal itu dan menara penekan iblis. Keempat singa batu itu tampaknya bereaksi terhadap aura kristal naga. Tekanan spasial yang mereka pancarkan memberikan afinitas yang aneh padanya, tidak lagi menghalanginya sekuat yang mereka lakukan pada orang lain. Pertempuran yang kacau itu berlangsung hampir 1 jam. Semua pihak menderita banyak korban, dan sebagian besar yang masih bertahan terluka dan kelelahan. Bahkan beberapa kultivator celestial immortal pun sangat terkuras tenaganya akibat pertempuran dan pengekangan yang terus-menerus. Formasi pelindung tetap stabil, tetapi dampak energi yang terus-menerus menyebabkan riak-riak dahsyat menyebar di dalamnya. Tepat ketika semua orang kelelahan akibat pertempuran dan berhenti sejenak, saling berhadapan dengan waspada dan mempertimbangkan cara untuk menghancurkan formasi. David bergerak. Seperti seekor caetah yang telah menunggu, sosoknya berubah menjadi bayangan samar yang hampir menyatu dengan ruang. Ia tidak langsung menuju gerbang menara, melainkan dengan lintasan misterius dengan cepat mengitari keempat singa batu. Saat ia lewat, cahaya menakutkan di mata keempat singa batu itu sedikit berkedip, dan penghalang spasial tak terlihat itu terbelah seperti riak air, menciptakan celah untuknya. Hah? Apa yang dilakukan anak itu? Dia semakin dekat dengan formasi. Oh tidak. Dia masuk. Seseorang bereaksi, berteriak kaget dan marah. Tapi sudah terlambat. Sosok David melintas di depan gerbang menara dan lenyap seketika, bagaikan setetes air yang menyatu dengan lautan. Penghalang spasial yang telah tercipta segera kembali normal setelah ia masuk, dengan kuat memblokir beberapa serangan sihir yang dilancarkan dengan tergesa-gesa. Seluruh medan perang yang kacau tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang menatap tak percaya ke arah gerbang menara penekan iblis yang tertutup rapat dan keempat singa batu yang masih memancarkan aura dingin. Anak itu, yang selama ini mereka ejek, abaikan, dan anggap hanya ada di sana untuk menambah jumlah, seorang manusia abadi kelas 5 benar-benar masuk dengan begitu mudahnya? Bagaimana dia melakukannya? Apakah dia menemukan celah dalam formasi? Sialan! Kita bertarung sampai mati, dan seekor semut pun lolos begitu saja. Bajingan! Saat dia keluar, kita akan mencabik-cabiknya. Raungan amarah, penyesalan, dan kecemburuan bergema di celah itu, tetapi saat ini, di samping amarah mereka yang tak berdaya, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika menara penekan iblis muncul. Bab 5694 memasuki menara. Saat ini, David telah melangkah ke dunia batin menara penekan iblis yang aneh dan berlapis-lapis. Ia merasakan aura Chen Biking dan Lao Hei yang semakin jernih, tatapannya tertuju tajam ke kedalaman menara. Little King, Lao Hei, aku di sini. Nak, aku merasakan ada yang tidak beres. Dalam benaknya, suara Raja Iblis Awan Merah terdengar muram. Aura menara ini sangat ganas, fluktuasi spasialnya sangat tidak stabil, seolah-olah telah dimurkai oleh sesuatu, atau lebih tepatnya sedang waspada terhadap sesuatu. David mengangguk, ia juga merasakannya. Kali ini, menara penekan iblis bagaikan binatang buas purba yang terusik, memamerkan taring-taringnya yang ganas. Apapun yang terjadi, aku harus masuk. Nada suara David tegas. Ia telah berjanji untuk menyelamatkan mereka. David mengatur napasnya, meningkatkan kondisinya ke puncak, lalu sosoknya berubah menjadi aliran cahaya, melesat langsung menuju pintu. Masuk menara. Namun, tepat saat ia mendekati menara dalam radius 100 kaki, sebuah perubahan mendadak terjadi. Raungan. Keempat singa batu itu tampak terbangun sepenuhnya,
bersamaan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Rune surgawi di tubuh mereka tiba-tiba menyala, memancarkan 4 sinar cahaya putih tebal yang saling bertautan di udara, seketika membentuk jaring cahaya yang menyelimuti seluruh area menara. Rune mengalir melintasi jaring, memancarkan aura pengurungan dan kehancuran. Pada saat yang sama, ruang di depan David hancur berkeping-keping, membentuk pecahan-pecahan spasial tajam yang tak terhitung jumlahnya yang, disertai turbulensi spasial yang dahsyat, menyapu ke arahnya. Ini bukan lagi penghalang biasa, melainkan susunan mematikan yang menggabungkan kekuatan penghancur spasial. Bagus sekali. David bersiap, mata surgawinya langsung aktif, dengan jelas memperlihatkan struktur susunan dan simpul-simpul spasial yang luar biasa rumit di hadapannya. Slash! Pedang pembunuh naga terhunus dengan bunyi dentang, memancarkan auma naga yang melengking. David mengerahkan niat pedang yang baru dipahaminya hingga batasnya, melepaskan aura pedang 5 warna yang pekat dan dipenuhi kekuatan untuk menembus ruang. Sizzle! Aura pedang itu bertabrakan dengan jaring cahaya, menghasilkan suara robekan yang menusuk. Jaring cahaya, yang mampu dengan mudah memusnahkan seorang kultivator celestial immortal, dirobek paksa oleh pedang pembunuh naga, yang menyatu dengan niat pedang dan kekuatan spasial. Namun, turbulensi spasial dan pecahan-pecahan telah mencapainya. Sosok David berkelebat seperti hantu, menghindari beberapa celah spasial yang fatal dalam sekejap mata, sambil secara bersamaan menghunus pedang pembunuh naga untuk menghancurkan pecahan-pecahan spasial yang datang satu persatu. Setiap tabrakan meletus dengan percikan api yang menyilaukan dan getaran spasial yang dahsyat. Lengan David mati rasa karena syok, darahnya bergejolak. Kekuatan susunan pembunuh spasial ini jauh melampaui harapannya. Jangan coba melawannya secara langsung, temukan inti formasinya. Raja Iblis Awan Merah memperingatkan. Mata surgawi David memindai dengan cepat, langsung mengunci rune inti yang terus-menerus memancarkan energi di antara alis keempat singa batu. Hancurkan! Raungnya, kekuatan 5 elemen di dalam tubuhnya melonjak liar, menyatu di ujung pedangnya. Ia menyatu dengan pedangnya, berubah menjadi bor yang berputar cepat, melawan arus spasial yang bergejolak, dan menghunjamkan 4 pedang ke alis keempat singa batu. Klang! 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 4 suara renyah bagai batu giok terdengar hampir bersamaan. Keempat singa batu itu membeku, rune di antara alis mereka langsung meredup. Jaring cahaya raksasa itu juga menjadi tidak stabil, kekuatannya sangat berkurang. David memanfaatkan kesempatan singkat ini, sosoknya menyambar bagai kilat, menembus titik lemah jaring cahaya, sekaligus menebas balik rune kuning yang baru terbentuk di gerbang menara dengan pedangnya. Boom! Rune-rune itu meledak, gerbang menara terbuka. Tanpa ragu, David melangkah ke ruang yang familiar dan membusuk di dalam menara. Melangkah ke dalam menara, ekspresi David langsung berubah. Pemandangan di lantai pertama sangat berbeda dari terakhir kali ia pergi. Mayat dan tulang-tulang yang berserakan sebagian besar telah lenyap. Sebagai gantinya, berdirilah susunan yang besar, kompleks, dan menakutkan di tengah tanah. Memancarkan aura hitam pekat.